Hari baik. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Ya Allah, bantu kami untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka, supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Allah Trinitas kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini berdasarkan Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sahabat, hidup ini adalah kesempatan. Tepat sekali apa yang dikatakan di dalam lagu tadi. Karena tidak seorang pun tahu kapan akhir hidup yang Tuhan berikan pada kita. Seperti orang kaya dalam perumpamaan yang kita baca tadi. Orang kaya yang bodoh yang ada dalam Lukas 12 ayat 20. Ia menimbun kekayaannya. Dia tidak tahu bahwa malam itu juga ia akan meninggal. Sehingga kehidupan dan hartanya yang dikumpulkan oleh dia menjadi sia-sia. Sebagaimana ada dalam gambar ini. Hartanya tidak bisa dibawa mati. Dalam kehidupan yang kekal itu tidak berguna. Kehidupan dan hartanya yang dikumpulkan sepanjang hidupnya sia-sia belaka. Karena itu dia dijuluki bodoh, karena mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang Tuhan percayakan pada kita. Termasuk di dalamnya harta. Orang Kristen tidak anti terhadap kekayaan, tapi kekayaan atau semua hal lainnya yang Tuhan percayakan pada kita harus digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal harta, kita diajak untuk membantu orang lain yang berada dalam kondisi kekurangan. Tapi lebih dari itu, menolong sesama kita, kita juga diajak untuk melihat wajah Tuhan di dalam wajah orang-orang yang menderita, yang kita tolong dan kita bantu. Dengan melihat wajah Allah dalam wajah orang-orang menderita yang kita bantu, kita diajak untuk memaknai satu hal penting, bahwa kasih harus diwujudkan kepada sesama yang kelihatan untuk mengasihi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Bukan dengan cara memendam harta atau memendam banyak hal bagi kita sendiri, tapi justru berbagi. Orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan ini memendam hartanya untuk diri sendiri dan dia tidak tahu bahwa esok hari dia sudah tiada. Dengan berbagi, maka yang dikasihi gembira. Dan yang mengasihi juga gembira. Oleh karena itu, hidup adalah soal kesempatan. Ketika Tuhan memberkati kita secara finansial, maka jangan naikkan standar hidup kita. Tapi justru naikkanlah
standar kita untuk memberi. Jangan boroskan, tapi justru naikkan standar kita memberi. Don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Jangan menggenggam erat-erat materi atau kekayaan dan tidak mau berbagi. Tidak digunakan untuk menjadi berkat. Karena kita tidak tahu kesempatan hidup kita sampai kapan. Manfaatkanlah sisa waktu yang ada. Mungkin sahabat mengatakan, saya kan tidak kaya. Jadi renungan ini bukan untuk saya. Tunggu dulu. Ada banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan semata kekayaan. Misalnya, kemampuan untuk membuat orang lain tertawa atau tersenyum. Bakat untuk mau mendengarkan keluh kesah orang lain yang sedang dilanda badai hidup. Atau sebuah tepukan hangat di pundak seseorang, agar orang itu bisa kembali tegak, berdiri kuat, menjalani hidupnya kembali. Itu adalah banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Sahabat, hidup ini adalah kesempatan. Maka manfaatkanlah waktu-waktu kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi sesama. Jangan pendam diri sendiri, bakat-bakat dan kemampuan yang kita punya. Tapi jadilah berkat bagi orang lain. Jangan kita timbun harta sedemikian rupa sehingga kesempatan menjadi berkat hilang begitu saja. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, bantu kami menjadi bijak dan memanfaatkan waktu-waktu kami sedemikian rupa, waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami selama kami hidup, dengan melayani-Mu, dengan menggunakan harta kami, kemampuan kami, bakat, talenta kami yang Tuhan percayakan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga pertolongan oleh Roh Kudus kami berdoa. Amin.